Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan temu KKS wilayah Penari Teras Trunjam serta Tramang Jaya untuk melaksanakan silaturahmi yang tepatnya di SD 8 Tramang Jaya. Ini pas ketemu dengan teman saya seangkatan, teman lama. Kebetulan juga beliau bertugas di sini, ya Pak? Ya. Oke. Jadi hari ini kita diikuti oleh Pak Kadis Dikbud, kemudian juga ada Korwas dari Penari, kemudian ada juga Korwas dari Muko-Muko. Untuk kegiatan kita hari ini, mari kita simak kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, ini ada Ketua PGRI Kabupaten Muko-Muko. Satu dengan KKS. Ini Kadis pengawas. Kawan kita. Tengok kasihan ikut Oke. Kasihan tengok. Kepala sekolahnya, Bu? Kepala sekolahnya Guru Selanda daerah khusus terpencil. Tapi tidak benar. Kita mau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muko-Muko, kemudian Bapak Pengawas dan seluruh kepala sekolah 3 wilayah PTD Teras Trunjam, Penari, dan Pondok Subuh. Yang mana pada siang hari ini kita telah dapat berkumpul bersama di SD Lubuk Salanda daerah khusus. Walaupun medannya jauh, tetapi kita sampai di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa pula kita sampaikan salam kepada junjungan Nabi Bapak Ibu yang saya hormati. Saya di sini 2 fungsi ya, sebagai kepala sekolah di KKS dan sebagai ketua PGRI di semua guru. Jadi memang acara ini memang dikemas oleh PGRI bekerja sama dengan KKS untuk menyatukan suatu program pendapat untuk kemajuan pendidikan kita, sekaligus bersilaturahmi di tempat yang jauh. Jangan kita pertemuan selalu di tempat yang enak.
yang maju, yang megah. Sekarang kita coba alih ke tempat yang daerah. Jadi itu kita sekali saja kita merasakan udah kewalahan, apalagi kawan-kawan yang setiap hari. Nah, inilah seninya dan kebersamaan kita, itu inti pertama. Mungkin yang kedua kita bisa sharing dengan kawan, berdiskusi. Kemudian juga kita bisa minta Pak Kadis untuk memberi masukan dengan kita, mungkin ada informasi-informasi baru bisa kita dapat dari Bapak Kadis. Kemudian juga saran dari PGRI, Bapak Ibu, kita tetap solid walaupun di media ya, macam-macam yang disampaikan di dalam itu, semuanya itu kita PGRI, Dinas Pendidikan, pengawas dan tim menilai itu gimana membuat guru itu lebih profesional, lebih maju. Walaupun sulit yang kita lakukan, tetapi kita tidak melakukan dengan cara hal yang salah. Kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya, tetapi udah bisa mengikuti yang arah ke yang benar. Seperti kita membuat PTK, seperti kita melaksanakan menentukan syarat untuk kenaikan pangkat, mungkin merasa itu sulit karena kita nggak biasa selama ini, sehingga kita selalu merasa sulit. Tetapi kalau udah kebiasaan itu tidak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, pengawas, kepala sekolah yang tergabung dalam K3S. Sekarang ini enggak zona lagi, Bu, ya. Ada dua dari dinas, itu Pak Ramadan Musti. Beliau ini dari Dispora ke Dinas Pendidikan, dan saya ajak, mana tahu nanti beliau duduk di misalnya di bidang Dingdas, sudah tahu kondisi-kondisi sekolah, maka saya ajak hari ini. Siapa tahu. Kemudian juga Pak pengawas kita, Pak Yahyono, ini supir pribadi sementara. Iya, khusus daerah ekstrim. Ya, yang saya hormati Pak Marijo, ya, yang juga kita ajak bersama hari ini. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpahan rahmat, kesempatan, kesehatan, kemudian nikmat semangat. Hari ini kita dapat bertemu, berjumpa dalam rangka kita ini sambil refreshing, kita melakukan semacam mengambil sebuah komitmen kebersamaan dalam hal kita peningkatan mutu. Jadi saya pikir kita seperti ini salah satu bentuk. Jadi bersyukur kita, meskipun nanti tidak banyak hal yang dapat kita selesaikan, setidak-tidaknya ada masalah-masalah tertentu yang selama ini tertutup komunikasinya dapat kita bahas. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini akan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tinggi tingkat inovasinya dalam rangka meningkatkan mutu guru. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini belum tergabung di dalam Instagram PGRI, nah silahkan. Kita hari Minggu itu, malam Minggu rata itu ngobrol santai. Meskipun ngobrol santai dalam Instagram itu, tapi ada ilmu yang kita peroleh. Ada narasumber yang disebut siapa yang kita kemukakan, mungkin tentang hal apa, nanti kita bisa melakukan semacam komunikasi. Nah, saya juga kemarin minta dengan PGRI ada satu ruang juga tanya jawab umum antara guru dengan kepala dinas. Nah, nanti malam Minggu kita buka. Jadi masalah-masalah yang urgen kita bahas. Tapi saya berharap nanti grup ini tidak memasukkan sifatnya provokator atau provokasi.
Kita nggak usah mengupload hal-hal yang berbau humor dan sebagainya. Kita coba grup ini serius. Ya meskipun ada hal-hal kecil nanti mungkin sifatnya humor. Nah ini yang saya harap. Jadi hari ini kita berkumpul di Lubuk Selanda. Ya, saya 2 kali melakukan kunjungan. Artinya dalam diri saya ini masih apa Pak? Masih belum percaya. Ya. Ternyata kondisi sekolah kita ini khususnya di dalam masih sangat memprihatinkan. Ya. Saya membayangkan sekolah kita ini udah luar biasa Pak. Jalan sudah mulus, guru sudah cukup. Ya. Kemudian lingkungan sekolahnya juga tidak terlalu susah untuk dijangkau. Nah, ternyata yang notabene mampu dan mau bertugas seperti misalnya di SD 8 Teramang Jaya ini. Jadi saya pikir kalau ada hal-hal lebih nanti kita sudah sama-sama tahu kalau kita prioritaskan. Tapi sekarang ini kondisinya agak terbalik. Nah, ini saya dapat protes karena datanya tahun kemarin saya yang terima protes, saya nggak apa-apa. Ya, nanti akan kita perbaiki. Kenapa yang terima tunjangan khusus justru di luar? Jadi ini sudah jadi bahan betul Pak. Kemarin di Komisi 3 juga PGRI ini juga diungkapkan. Kenapa tunjangan khusus kemarin justru terdapat di luar? Ternyata sekolah-sekolah kita yang seperti inilah, seperti sekolah Pak Joko kemarin, yang wajar menerima. Ya. Nah ini masukan, artinya saya selaku di dinas PGRI, kemudian K3S, nanti kita hal-hal seperti ini ada sesuatu yang lebih. Kalau sekolah-sekolah seperti ini kita lebihkan, kita sudah bisa sama-sama memaklumi. Ini mohon jadi pertimbangan ya bagi kita semua, masukan, termasuk juga nanti bagaimana kita sama-sama berpikir bahwa guru kita kedepankan. Ya. Intinya guru saya berharap tidak melakukan sesuatu yang anarkis, misalnya memprovokasi kita untuk demo. Yakinkan semua hak guru itu difasilitasi dengan PGRI, ya, termasuk K3S. Nah inilah apa namanya jembatan-jembatan komunikasi kita dalam rangka kita peningkatan mutu, termasuk guru-guru kita, ya, guru-guru kita, Bapak Ibu kepala sekolah, bagaimana memanage mereka itu tetap mampu ikhlas untuk bekerja. Karena dari dulu peningkatan mutu pendidikan ini sekolah berharap kepada dinas itu sangat kecil sekali. Kalau tidak kawan-kawan kepala sekolah itu dia bisa ngajar. Kasih pun seperti itu. Hanya saja mengelola administrasi, kepegawaian, administrasi, bantuan dan sebagainya. Nah berkaitan dengan bos juga ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan, ya mari kita gunakan sesuai dengan kemampuan, apa dengan kebutuhan sekolah. Ya jangan sampai nanti karena hal sesuatu, ya maaf saya terus terang saja, karena kita memperoleh sebuah keuntungan, Bapak Ibu kebutuhannya buku terus. Tolong itu nanti jadi bahan perhatian kita. Kalau buku sudah cukup, ya nggak usah. Karena dari buku ini tadi mungkin fee-nya dari tinggi. Ini nggak apa-apa, cuman bermanfaat nggak itu kita gunakan atau kita beli. Nah, tapi ini sebagai masukan saja, ya, sebagai pertimbangan kita. Dinas pun seperti itu Pak. Dinas juga nanti akan memberikan sebuah rekomendasi, akan menyeleksi apa namanya pihak-pihak yang kira-kira punya kompeten. Yang tergabung dalam K3S penarik maupun penduduk subuh Teramang Jaya. Bapak Ibu, saya di sini berbicara sebenarnya ada 3 fungsi. Yang pertama pengawas, yang kedua tim penilai, yang ketiga salah satu pengurus PGRI.
Tapi di sini saya akan berbicara satu sebagai pengurus PGRI dan satu sebagai tim penilai. Kalau berbicara tim pengawas, ini bukan wilayah binaan saya. Betul kan? Nanti malah salah dimarahi oleh pengawas yang di sini nanti kalau saya bicara pengawas. Makanya saya fokus ke tim penilai dulu. Nah, di PGRI saya juga ditugasi oleh Rasita sebagai seksi penelitian dan pengembangan. Kalau nggak salah. Artinya itu juga ada kaitannya dengan tim penilai ya, masalah KTI dan sebagainya. Bapak Ibu, untuk yang KTI dari jam 3 tadi ya Bu Pak, dari jam 3 tadi ada diskusi di grup WA pengurus PGRI akibat ada postingan yang mengatakan kami tersinggung sebenarnya. Sekarang ini ada pengawas yang bergaya dosen ya, gitu. Salah satu poinnya kebijakan Pak Kadis untuk melakukan bimbingan tentang KTI itu tidak ada dasar hukumnya, gitu. Kemudian mempersulit guru dan sebagainya. Intinya itulah inti dari medsos itu, dan itu di Facebook artinya dibaca oleh khalayak umum. Nah, perlu saya luruskan, kebijakan Pak Kadis untuk bimbingan itu sebenarnya kalau dilihat dari dasar hukumnya adalah salah satu kewajiban pengawas itu adalah melakukan bimbingan pada guru dan kepala sekolah. Itu kewajiban pengawas. Tapi selama ini maaf belum semua pengawas melakukan itu. Ya, itu kewajiban pengawas adalah melakukan bimbingan terhadap kepala sekolah dan guru. Salah satunya juga bimbingan tentang karya ilmiah. Itu salah satu tugas pokok. Jadi kalau mau diambil dasar hukumnya dari situ, artinya apa? Guru dalam melakukan penelitian itu harus melakukan bimbingan. Nah, kenapa kebijakan Pak Kadis itu muncul? Latar belakangnya apa? Kami diskusi tim penilai dengan Pak Kadis bahwa selama ini Pak Kadis, kami sebagai tim penilai itu terserang banyak dibohongi. Kalau kami mau bekerja yang ideal, mungkin yang bisa naik pangkat sudah hanya 1-2 orang. Sekarang Pak Bu, kalau ada PTK, guru muku-muku, terus yang menelitinya di Padang. Kira-kira gimana tim penilai? Otomatis coret lah. Nanti kalau dicoret langsung ada reaksi. Ngadu kemana-mana, ngadu ke dewan lah, ngadu ke ini, ngadu itu. Padahal memang dia tidak menyadari bahwa dia masuk guru muku-muku, ngajarnya dia muku-muku, nelitinya di Padang. Namanya PTS itu di kelas dia itulah, bukan meneliti di tempat lain. Saya temukan guru di Pondok Tengah, nelitinya di Lubuk Sanai. Saya tanya, Bu, Ibu pindah Lubuk Sanai? Enggak, Pak, saya tetap guru di sana. Loh, kok penelitian di Lubuk Sanai? Nah, temuan-temuan seperti itulah yang kami diskusikan dengan Pak Kadis sehingga mengambil solusi dengan adanya bimbingan. Itu dasar hukumnya. Itu tidak membantu guru. Justru dengan kebijakan Pak Kadis inilah membantu guru untuk profesional, dibimbing. Kalau selama ini nggak ngerti bagaimana menulis karya ilmiah, dibimbing. Kan itu. Kok malah dianggap itu tidak membantu guru? Kan terbalik. Daripada yang selama ini menggunakan jasa, kalau saya mengatakan itu pelacur itu. Jasa pelacur, tapi pelacur karya ilmiah. Karena waktu saya dari mahasiswa dulu, kalau ada skripsi yang dibuatkan oleh orang lain, berarti itu pelacur. Nilainya sama dengan pelacur. Yuk, kalau saya mau cari duit ya enak yang layak yang buatkan itu Pak. Saya bimbing UT itu dengan Pak Roslan ini, karya saya banyak, karya mahasiswa itu banyak sekali, tinggal edit jadi duit Pak. Kalau saya tipe untuk mencari duit, lebih baik itu daripada saya jadi tim penilai. Saya ingin mengajak kawan-kawan guru ini untuk profesional. Walaupun tidak sepenuhnya, yuk kita belajar lah, belajar. Itu sebenarnya niat awal. Saya juga guru. Jadi saya mengambil kesimpulan kalau guru tidak sependapat dengan ini, saya jamin bahwa dia tidak guru yang tidak mau maju. Atau paling tidak dia sebagai pembuat karya ilmiah yang terganggu gara-gara ini. Selama ini dapat lokak. Yang dapat lokak dari membantu kawan, terima beres. Saya dengar tuh masalahnya ada yang sampai minta tolong kawan tuh sampai itu bisa kelompok.
kelompok iuran hanya sekedar ganti minyak kawan-kawan yang bimbing, misalnya dari kalau yang kan per wilayah itu per wilayah di Ipu ada, di Penari ada, itu paling hanya untuk ganti minyak. Misalnya kalau dari Mungku ke Penari ya mengganti minyak dari Mungku ke Penari. Kok itu malah dianggap apa memberatkan guru, itu kan nggak masuk akal kan, dibanding dengan memang ya selama ini guru-guru kalau menyuruh orang terima beres memang ya enak, tapi dia keluar duitnya lebih banyak.
melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan perjalanan, yaitu pulang ke tempat masing-masing. Untuk perjalanan ini nanti akan kita share juga perjalanan kita pergi dan juga pulang. Untuk menonton kegiatan hari ini, silakan buka YouTube channel Creative.com. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.